Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dua Masa Channel. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara kita untuk mengubah suatu ERD atau ERD Entity Relationship Diagram menjadi sebuah tabel atau SQL. Kalian pasti tahu lah yang ada di MySQL itulah tabel database, oke? Langsung saja pertama kita di sini kita buat dulu yang namanya ERD-nya. Di sini saya contohkan, saya sudah membuat yang namanya ERD penjualan. Caranya itu sangat mudah, teman-teman. Yang perlu kalian perhatikan adalah di sini akan ada beberapa entitas, 1 2 3 4 5. Ada 5 entitas: karyawan, customer, barang, supplier, dan departemen barang. Nah, jadi kayak gini teman-teman, konsepnya adalah kalau misalnya entitas itu akan berubah menjadi nama tabel. Jadi kalau misalnya karyawan berarti nanti akan berubah menjadi tabel karyawan, customer jadi tabel customer, barang jadi tabel barang, kemudian departemen barang jadi departemen barang, dan seterusnya. Konsepnya itu yang pertama seperti itu. Kemudian di sini ada yang namanya relationship, ada one to one, one to many. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan one to many, teman-teman. Dan di sini one to many, dan di sini ada many to many. Nah, kalau one to many, jadi apa yang ada di tabel karyawan nanti akan mengikuti yang ada di tabel yang paling banyak. Jadi one to many. Jadi customer kan dilayani karyawan. Nah, jadi nanti tabelnya adalah customer. Nanti data karyawan yang melayani dia akan ada di tabel customer. Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya many to many, teman-teman. Kalau many to many, di sini kan customer membeli barang ya. Kalau many to many itu menghasilkan tabel baru, teman-teman. Nah, di sini tabelnya adalah tabel pembelian atau transaksi pembelian. Ingat ya teman-teman, kalau misalnya ada many to many itu pasti menghasilkan yang namanya tabel baru, teman-teman, atau di situ biasa orang nyebutnya itu proses ataupun transaksi, teman-teman. Ini sama one to many, berarti nanti data yang ada di sini akan masuk ke data barang. Jadi ini ada, kalau orang nyebutnya itu seperti transaksinya. Nah, di sini tuh kayak data masternya, teman-teman. Di sini ada master karyawan, master barang, master supplier, kayak gitulah, teman-teman. Oke, biar nggak bingung, ini adalah ERD-nya. Ini nanti akan berubah seperti ini, teman-teman. Ini contoh sebentar. Nah, pertama yang harus kalian lakukan adalah, pertama kalian tulis dulu di sini tabel-tabelnya, tabel karyawan, customer, barang, supplier, departemen barang. Ada 5 ya, teman-teman. Sesuai di sini 1 2 3 4 5. Kemudian untuk karyawan ini nama tabelnya, ya kan? Saya udah bilang tadi nama tabelnya. Nah, di sini akan ada beberapa atribut, teman-teman. Atribut ini menjadi isi dari ini. Kalau namanya itu field, teman-teman. Kalau di sini kan ada baris, kolom. Nah, ini yang di sini nanti ada record gitu, teman-teman. Nah, di sini kan atribut jadi seperti ini. Di sini nanti isinya ada salah, jadi karyawan berapa gitu, teman-teman. Nah, di sini setelah kalian membuat 5 ini, kemudian kalian tentukan relationship-nya, hubungannya, teman-teman. Contoh ya, di sini karyawan dengan customer. Kita lihat karyawan dengan customer one to many atau many to one. Berarti nanti kan yang sedikit atau one itu akan mengikuti yang banyak, teman-teman. Konsepnya seperti itu. Berarti di sini karyawan, nah di sini menghasilkan tabel ini, teman-teman. Hubungannya menghasilkan di sini tabel ID karyawan masuk ke tabel customer. Jadi nanti ini dihapus, yang customernya ini dia ketambahan karyawan, kayak gitu, teman-teman. Oke, kemudian di sini ada yang namanya ini sih. Bentar. Oke, kita close saja. Di sini ini sama ya.
Departemen barang memiliki barang, berarti one to many. Sama di sini teman-teman, kita lihat. Bentar. One to many, mana barang departemen? Nah, di sini. Ini sama teman-teman. Kalau ini tidak perlu teman-teman, nggak masalah. Oke, ini sama nih. Ini ada departemen barang, ya kan? Kemudian di sini ada barang, kode barang. Nah, departemen barang itu akan masuk ke tabel nih barang. Kode barang dia departemennya masuk ke sini. Nah, kemudian untuk many to many, di sini kan ada customer membeli barang. Membeli ini adalah suatu seperti transaksi atau proses. Jadi ini many to many itu berarti di situ menghasilkan tabel baru teman-teman, yaitu di sini tabel pembelian atau tabel pembeli. Di sini ada ID beli, tanggal beli, total barang, total harga. Nah, ini kalian bisa lihat pembelian ini nanti untuk menghubungkan antara tadi teman-teman yang pembelian di sini dengan yang ada di ini teman-teman. Oke, ini customer yang membeli. Nah, detail belinya ini untuk menghubungkan antara ID beli ini dengan barangnya yang dibeli itu teman-teman, antara ini ke sini, karena ini kan tadi kan dipecah seperti itu teman-teman. Untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Di sini saya jelaskan seperti tadi, ini menggambarkan kardinalitasnya teman. Kalau yang garis panah satu itu one, kalau misalnya dua itu many. Jadi adik karyawan di sini one to many. Kita lihat one to many. Benar ya teman-teman. Nah, di sini customer one to many. Nah, di sini kan tadi customer ke barang ya, customer ke barang itu many to many, ya kan? Karena di sini ada proses pembelian, many to many itu menghasilkan tabel baru yang namanya pembelian teman-teman. Nah, otomatis di sini kita buatkan tabel baru membeli, ID beli, ID customer, tanggal beli, dan total harga. Nah, kemudian untuk menghubungkan tabel beli ini dengan dari sini sampai sini tuh, untuk menghubungkannya kita membutuhkan yang namanya detail pembelian teman-teman. Nah, di sini kita ambil ID barang dari pembelian ini, kemudian dari kode barang kita ambil masukkan ke sini. Jadi seperti itu teman-teman. Ini sama one to many, one to many. Pokoknya untuk masalah ERP ini mengubah ke dalam suatu tabel, yang perlu kalian catat yang pertama ya, saya tuliskan, saya resume dari awal. Yang pertama adalah kalian tentukan dulu entitasnya teman-teman. Entitasnya itu ada berapa, kalian buat tabel-tabel seperti ini. Jadi mana ya, seperti ini: karyawan, barang, departemen, customer, supplier. Nah, itu setelah itu kalian, setelah menulis semuanya, kalian tentukan relasinya atau hubungannya antara tabel satu dengan tabel yang lainnya, atau kardinalitasnya itu kalian tentukan teman-teman, one to many, many to many, ataupun one to one. Nah, setelah itu kalian tentukan seperti ini. Kalau one to many, one to one itu apa yang ada di satu isi tabel A akan pindah ke tabel B, atau tabel B pindah ke A, itu terserah, itu one to one. Kalau one to many, yang tabel di one ini akan isinya itu akan pindah ke yang tabel yang ada di many. Kayak ini teman-teman, karyawan, customer, ini kan one, ini many, berarti hubungannya. Nah, di sini customer, ini karyawan akan masuk ke dalam customer, kayak gitu. Itu yang one to many atau many to one. Kemudian terakhir many to many. Kalau many to many itu akan menghasilkan tabel baru. Nah, di sini customer dengan barang menghasilkan tabel baru untuk pembelian teman-teman. Mana tadi tabel pembelian? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Jika ada pertanyaan ataupun yang kurang jelas, silahkan kalian komen di kolom komentar, ataupun request, Mas, kalau misalnya saya punya IAD seperti ini bagaimana Mas, tinggal tulis saja di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian untuk penjelasan bagaimana cara untuk mengubah ERP menjadi
tabel menggunakan cara manual, teman-teman. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.